Wasirin, Wasirot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Senin, ini tanggal 23 Juni 2025. Semoga Senin ini membawa semangat baru di minggu-minggu ini. Semoga pekerjaan kita lancar, tubuh kita sehat, dan hati kita bahagia. Oke, Wasirin, Wasirot, 2 hari saya off ya. Ya kadang-kadang itu ini ya, kadang-kadang kita itu perlu melampiaskan kemalasan kita. Kalau mau males ya sudah mau males aja ya. Males bikin konten. Oke, Wasirin, kita bacakan lagi. Saya bacakan lagi ya komen-komen dari sahabat-sahabat kita, Wasirin Wasirot, yang ada di YouTube. Video terakhir yang saya upload di YouTube ya. Dari Hasan Azizi, salam sehat dari Kediri Selatan Pak Khalid. Ini teman setia kita ya. Wasirin Wasirot semua yang saat ini menjalani ujian wasir atau ambeien dan yang baru saja menjalani operasi, wajib nyimak videonya Pak Khalid ya. Nggak wajib lah, sunnah lah. Ya seneng lah kalau saya banyak yang nyimak ya. Insya Allah banyak teman yang banyak dan banyak pengalaman positif yang didapat. Insya Allah banyak memberi manfaat untuk kita semua. Amin amin. Semoga yang menonton juga mendapat benar-benar mendapat manfaat dan mendapat semangat ya. Yang penting itu mendapat semangat untuk selalu ikhtiar agar segera sembuh, itu yang paling penting. Dan jangan lupa kita menjadi rileks, berbahagia, sehingga menjalani operasi wasir ini nggak bikin stres terus. Ada yang stresnya nggak berkesudahan, itu juga ada. Nah, semoga dengan nonton video ini harapan saya, alah ya sudahlah, paling nanti juga sembuh. Begitu loh ya. Jadi kata-kata rileks, kata-kata yang merilekkan pikiran kita, tapi bukan malah justru kata-kata yang menakut-nakuti pikiran kita setelah operasi ambeien. Gitu visi misi saya ya. Kayak visi misi kayak calon wali kota aja. Oke, berikutnya Siti Romlah, ini juga teman yang beberapa kali absen, maksudnya beberapa kali hadir ya. Salam sehat selalu Mas Khalid dan untuk semua. Saya dari Surabaya, Moro Kerembangan, wajib nyimak konten Mas Khalid karena beliaulah memberikan motivasi kita semua untuk sembuh ya. Sama ini ya ternyata ya. Dari Surabaya, halo apa kabar Surabaya? Kota Surabaya itu kota ketiga saya ya. Kota pertama saya itu Blitar karena saya lahir di Blitar. Kemudian kota kedua yang sekarang menjadi kota pertama juga ya itu Malang, Kabupaten Malang, karena saya pindah kependudukan jadi warga Kabupaten Malang. Kemudian ketiga atau kedua itu Surabaya karena istri saya dari Surabaya. Jadi saya itu lucu ya, kadang-kadang saya ini Arema, istri saya bonek, anak saya Arema, istri saya bonek. Kalau nonton bola itu ya 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 nggak terlalu ngefan, tapi semua baik-baik saja. Saya juga Arema, saya juga bonek. Ya kenapa? Karena istri ya. Jadi begitu. Tapi itu hal-hal yang tidak terlalu mengganggu saya, dan saya malah terhibur. Artinya apa? Kalau saya itu Arema melawan lawannya mana, saya pasti bela Arema. Kalau bonek lawannya selain Arema, pokoknya saya pasti bela Persebaya. Tapi kalau ada Persebaya lawan Arema ini kadang saya nggak nonton. Kadang saya nggak nonton, istri saya pasti nonton karena dia bonek mania ya. Ya gimana ya, antara coba ya, itu hal nggak penting, tapi kadang-kadang begitu ya, nggak nonton aja lah gitu ya, karena sama-sama kita bilang. Oke, kemudian Dwi Bedur, Bang saya baru operasi 1 bulan, pasca operasi hampir 3 minggu nggak BAB, akhirnya setelah BAB bisa rasanya sakit terus, papnya keras sampai dibantu tangan dijugil-jugil kan ya supaya papnya bisa keluar. Sebelum saya nonton channel ini saya merasa stres kayak putus asa. Setelah nonton penjelasan abang saya agak bisa tenang dan semangat. Ternyata teman-temannya banyak. Pas saya komen hari ini saya baru 1 bulan pasca operasi. Semoga habis baca saran teman-teman BAB-nya nggak sembelit lagi. Kalau 1 bulan itu memang sembelit Bang. Ini Bang apa Mbak ya? Dwi, Mbak ya, Mbak atau Bun ini ya. Itu memang Dwi Bedur itu bisa laki bisa perempuan lah pokoknya. Kalau 1 bulan itu memang begitu ya. Justru itu wajar ya. Nggak bisa BAB itu bukan nggak keluar sama sekali kan, masih keluar airnya lah, keluar dikit-dikit lah itu ya. Dan akhirnya ini bisa kok, bisa BAB kerasnya. Sekarang kalau BAB-nya keras tinggal melunakkan. Tips-tipsnya itu banyak disarankan teman-teman kita di komen-komen itu. Kalau yang boleh saya ringkas ya,
coba minum jus, minum Yakult, minum ya susu apa fermentasi itu loh, susu yogurt, buah-buahan. Kemudian ada juga yang menyarankan jus nanas sama timun. Kalau saya menyarankan jus tomat, jus buah naga, macam-macam. Minum pencahar itu. Jadi ini sangat wajar, nggak perlu stres ya. Ini tadi seperti yang saya bilang, yang stres kayak begini banyak ya, yang mengaku stres itu. Oke, tenang, semangat ya, Dwi Bedur semangat ya. Wis santai ae wis, santai. Gak usah pikir temen-temen ya, mangan yang tetep banyak, makan yang banyak ya. Tapi usahakan diimbangi sayur sama buah-buahan ya. Alhamdulillah ini Rustam yes ya. Alhamdulillah pasca operasi stadium 4 sekarang sudah normal. Penyembuhan kurang lebih 4 bulan. Nah ini beliau ini 4 bulan ya. Memang harus sabar dan rajin merawat lukanya. Jangan terlalu berpikir negatif karena akan berpengaruh dengan mental kita. Betul ya, ini maksud saya. Ya, lakukan businasi enggak Bang? Awalnya businasi karena sempat terlalu sering dengar saran-saran dari luar. Namun pengalaman saya sebaiknya tetap ikuti anjuran dokter yang merawat saja. Jangan terlalu mengikuti saran-saran dari luar karena akan berisiko. Tetap percaya tindakan yang sudah dilakukan dokter sudah melalui pengalaman dan prosedur yang baik. Intinya jangan panik dan berpikir negatif, betul ya. Monggo silahkan. Kalau kita menggunakan saran teman-teman kita itu bisa kita analisa ya. Kalau banyak orang melakukan kemudian sembuh itu bisa jadi sebuah teori ya. Dan itu nggak apa-apa diikuti ya. Tapi ini sudah benar saran dokter. Insya Allah dokter itu bertindak berdasarkan ilmu bukan ngarang ya. Kalau saya kan banyak ngarangnya juga ya. Ngarang tapi ngarang berdasarkan pengalaman-pengalaman orang. Itu kalau orang Jawa itu ilmu titen. Orang Jawa dulu itu kalau mengobati sesuatu itu bukan dari riset ya. Bukan dari keilmuan tapi ya intuisi berdasarkan dari pengalaman-pengalaman begitu. Dan pengalaman tuh kalau banyak dan sama itu bisa menjadi ilmu, bisa menjadi sebuah teori ya, gitu ya. Karena penelitian itu juga berdasarkan pengakuan atau pengalaman-pengalaman orang yang diteliti. Muhammad Bayu Firdaus, selamat pagi Mas Khalid. Jumat berkah bagi kita semua. Semoga yang lagi pemulihan penyembuhan operasi wasir cepat sembuh, kita beraktivitas seperti biasa, amin amin amin. Semoga semua lekas sembuh ya. Kita doakan bersama-sama, insya Allah kalau kita doanya bersama-sama insya Allah akan makbul, terkabul ya. Assalamualaikum Joko Santoso. Jakarta hadir kembali meramaikan komentar sekalian berbagi keluh kesah dunia perwasiran. Dunia persilatan perwasiran. Sudah 1 bulan pasca operasi, kadang pas BAB masih susah, sudah di ujung pintu masih nggak mau keluar. Biasa itu, biasa ya. Makin berserat makin makan berserat makan buah cukup, minum sudah semua. Minum segala macam obat pencair masih tetap susah. Akhirnya saya paksa mengejan baru mau keluar. Banyak dan ukurannya lumayan besar. Apakah boleh dipaksa mengejan? Karena saya khawatir kambuh lagi. Enggak apa-apa. Ngejan itu latihan mengencangkan, melunakkan atau meelastiskan otot anus ya. Latihan juga ya biar elastis gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Siti Nung Cahya, Mas saya udah 6 minggu operasi 1,5 bulan nih ya, tapi masih perih. Enggak apa-apa, tapi alhamdulillah dari pertama operasi BAB lancar meskipun setiap BAB perih. Enggak apa-apa, ini lebih gampang perih daripada enggak bisa BAB. Perih ini gampang ini. Tapi kenapa ya udah seminggu masih perih juga? Apa ini normal? Normal insya Allah ya. Coba apa ya, perih ini apakah ada yang lecet? Coba diolesi pakai tangan, pakai betadine ya, dimasukkan ke lubang anusnya betadinnya, atau minum juga albumin, siapa tahu masih ada yang lecet supaya cepat kering. Itu kira-kira saran saya ya. Ulum Sonhaji, semangat ngonten, yang baru sakit jangan kecil hati, banyak temannya meski di dunia maya. Betul Bang, betul ya. Meskipun di dunia maya kan malah enak, kita ngomong nggak malu kan, ngetik nggak malu kan, tanya-nanya. Jadi kalau ketemu kadang-kadang kita malu ya. Kadang-kadang kita memang butuh teman dunia maya yang tidak kita kenal tapi mengerti ya, tapi mengerti sefrekuensi, tapi kita nggak kenal ya. Kenapa itu lebih ringan ya,
Kalau kita kenal mau ngomong, janjian dulu ya, ketemu ya, di mana ya, jam 9, ya aduh nggak jadi, tambah nggak jadi. Mending orang yang tidak kita kenal tapi sefrekuensi, kita bisa nanya apa saja dan kita tidak mengharap apa-apa. Misalnya kita nanya jam 7, nggak mengharap untuk dibalas, sampai itu juga. Dia balas juga, alhamdulillah, nggak balas nggak apa-apa. Itu lebih rileks di pikiran kita. Kalau kita ketemu teman, terus gimana janjian, nggak jadi, sana repot, kita tambah ribet. Ya. Mending orang nggak kenal tapi sefrekuensi, bisa menjaga privasi, insya Allah itu lebih apa ya, membantu kita daripada kenal akrab misalnya janjian nggak temu-temu WA-an dia nanti pas sibuk pas gimana. Kalau nggak kenal itu enak, kalau kamu sibuk ya jangan, nggak usah dibuka ya, nggak usah dibalas. Kalau kamu nggak sibuk dibalas, kapanpun kita sudah saling merelakan ya, saling memahami. Tapi nggak kenal, kalau ada konflik tinggalkan, udah nggak kenal misalnya begitu kan ya. Kalau ada kecocokan pengen sambung misalnya ya silaturahim ya silahkan ya. Tapi itu enaknya komunikasi dengan orang-orang yang tidak kita kenal, kita nggak beban sama sekali ya. Kemudian ulum semen haji siap, Bapak Orok, wah alhamdulillah ini Bapak Orok beberapa minggu absen, ini datang lagi. Bapak Khalid, saya udah 7 bulan lebih, kadang ada darahnya kadang enggak, itu gimana Bapak? Habis operasi konvensional Bapak Orok masih sudah 7 bulan masih ada darah ya. Darahnya bagaimana ini Bapak Orok? Apakah banyak, apakah nempel, apakah setiap BAB atau hanya kadang-kadang saja? Coba saran saya Bapak Orok ke dokter ya, ke dokter lagi untuk diperiksa lagi Bapak Orok. Kita menyarankan seperti itu. Kalau 7 bulan masih berdarah, tadi kadang darahnya kadang enggak, berarti ini makanan. Menurut dugaan saya ini faktor makanan Bapak Orok. Coba hindari atau kurangi atau hentikan dulu makan sayur-sayur sama buah-buah, ganti makan yang berprotein ya. Coba Bapak Orok, semoga bisa mampat darahnya ya. Dharma Ramadan ini kayaknya baru ya. Assalamualaikum Pak Khalid, saya hari ke-27 pasca operasi BAB nyeri sedikit, alhamdulillah minum suplemen fiber jadi BAB lancar, tapi setelah BAB masih keluar sedikit cairan rembes dan akhirnya melakukan seat bed dan juga rasa gatal yang mengganggu mulai muncul, semoga segera sembuh amin. Dugaan saya kalau sudah muncul rasa gatal itu mau sembuh, mau kering. Ini dugaan saya dulu juga begitu, kok gatal begitu, kenapa ya, ternyata lama-lama kering hilang. Ini semoga saja ya Bang Dharma ya, ini semoga saja tanda-tanda sudah mau kering dan mau sembuh. Itu biasanya dugaan saya sih, tapi banyak sih teman-teman yang gitu ya, gatal muncul itu sudah mulai apa ya, kuman-kumannya mungkin bereaksi dan kemudian mau hilang gitu loh. Seperti kita kalau bersin ya, kalau kita berhari-hari nggak bersin, kita bersin berkali-kali, itu tanda-tanda kita mau sakit, nggak tahu flu atau apa. Nah nanti setelah beberapa hari kita bersin lagi, itu mau sembuh. saya kadang-kadang mengamati gitu, ini kayak mau sembuh ini, kayak gitu-gitu ya. Semoga aja ini tanda-tanda sembuh ya Bang ya. Hadi Susilo Bontang, terima kasih Bang. Salam sehat selalu untuk semua alumni Wasirin Wasirot. Nanti kita reuni ya alumni. Alumni Wasirin tahun berapa? Saya tahun 2001 ya. 2001 atau 2002 saya. Ada ya 2002, 2003 gitu ya. Kemudian Nadi Sukmar. Makasih ya Pak responnya. Alhamdulillah bekas operasi tidak sakit, tidak luka dan nyaman untuk aktivitas. Hanya saja masih berusaha untuk BAB loss karena tiap mules pasti nyangkut, padahal teksturnya juga nggak keras. BAB-nya masih posisi berdiri. Mungkin yang buat saya sulit keluar, akan saya coba BAB jongkok saja. Kalau saya berdiri itu kayak nggak bisa keluar ya, nggak bisa ngejan. Cuma jongkok pasti brol itu, habis itu nanti keluar semua itu Bang, saya yakin itu. Jongkok aja latihan. Kemudian Hardiswati, Bang saya udah 4 bulan habis operasi ambeien tapi benjolan di luar belum juga hilang dan kempes tapi tidak sakit. Kalau besar itu mengganggu ya mungkin dioperasi dibersihkan nggak apa-apa. Kalau nggak sakit dan bisa ini ya biarin aja. Tapi kalau mengganggu nggak apa-apa dipotong, itu skin tag namanya mungkin ya. Dugaan saya skin tag itu, bukan ambeien. Oke, Zu, sembuh total 3 bulan konvensional, jaga pola makan sayur dan lain, sekarang udah bandel lagi makan enak pedas. Wah, mantap. Ini saya yang suka, orang bandel itu kadang-kadang menghibur ya.
Anak kita kalau lagi bau bandel gitu kan kita terhibur juga ya. Oke, oke. Kemudian Indro selalu menyimak, Pak, ini saya sudah operasi konvensional 1 bulan tapi ini benjolan di luar masih besar, benjolan tidak bisa masuk, apa ada yang ngalami kayak saya ya, dan gimana cara ngobatinya? Ini sudah direndam air hangat dan dioles minyak tawon, masih belum kempes. Dari Blora, Jawa Tengah. Blora ini negerinya Blora, Jawa Tengah, full minyak kayak nggak salah ini ya. Apa namanya? Kalau sebesar apa ya ini sebesarnya ya? Coba ditunggu dulu ya 1,5 bulan atau 2 bulan, nanti kalau memang gede dan nggak bisa ini balik ke dokter nanya ini apakah perlu dihilangkan sekalian atau enggak ya. Seperti itu ya. Kemudian ada yang komentar juga, saya malah 5 bulan Kak, benjolannya nggak bisa masuk, masih nyeri kalau BAB hari ini aja dari subuh sampai luhur nyeri. Oh, ini berarti ambeien kalau itu ya. Mungkin memang nggak dipotong semua ya ambeien itu ya, kalau operasi disisakan. Sudah periksa ke dokter Kak, karena benjolan pasca operasi tidak lama, paling lama-lama minggu juga kempes. Betul ya, minggu sebulan itu biasanya kempes. Kemudian Siti Nur Cahya, itu benjolan bekas jahitan bukan Mbak, kayak daging gitu ya. Juga udah 6 minggu masih ada benjolannya, dan kata dokter itu daging bekas jahitan, masih belum kempes dan masih, ya ini dugaan saya belum kempes saja, sebulan kadang-kadang juga belum kempes ya. Semoga nanti akhirnya kempes ya. Ini kayak daging kata dokter, ntar jadi kulit sendiri, tapi itu udah 1 bulan belum kempes. Saya sudah 10 bulan tapi habis BAB masih sakit, nggak tahan jalan, jadi saya habis BAB langsung tiduran, makan belum bisa yang macam-macam. 10 bulan apa ya, nyeri ya, bisa diperiksakan lagi ya kalau sudah di atas 5 bulan 6 bulan begitu ya, bisa diperiksakan, mungkin ada penyakit lainnya. Kemudian Bapak Oro hadir lagi, BAB melancar Bapak Khalid, tapi kadang-kadang ada darahnya, kadang enggak Bapak Khalid. Coba makannya Bapak Oro ya, coba makannya jangan buah-buah dulu, makan yang kering-kering gitu ya saudara-saudara. Semangat, sembuh ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.